adik-adik semua, kembali lagi di channelnya Kak Eka, Kinetic Education. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik hidrokarbon. Tapi sebelum video pembelajaran dimulai, Kak Eka mohon dukungannya ya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa like and share-nya ya ke teman-teman adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai kekasan atom karbon. Atom karbon. Adik-adik, di dalam tubuh makhluk hidup terdapat unsur karbon. Hal ini dapat dibuktikan secara sederhana dengan membakar bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya kayu, beras, dan daging. Ketika dibakar, bahan-bahan tersebut akan menjadi arang atau karbon. Keberadaan karbon dan hidrogen dalam senyawa organik juga dapat dilakukan dengan percobaan sederhana, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Pada gambar di samping, ini menunjukkan percobaan untuk menunjukkan karbon dan hidrogen dalam senyawa organik. Nah, di sini dalam percobaan menggunakan sampel dan oksidator yaitu CuO menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Nah, adik-adik, untuk membuktikan adanya CO2 di sini ujinya menggunakan air kapur ya dan menghasilkan CaCO3 atau kita sebut dengan kalsium karbonat dan H2O. Nah, terbentuknya CO2 dalam percobaan tersebut menunjukkan bahwa sampel mengandung unsur karbon. Untuk membuktikan keberadaan unsur hidrogen dalam sampel tersebut, di sini H2O ditambahkan kertas kolbat biru dan berubah warna menjadi merah muda. Keberadaan H2O menunjukkan bahwa sampel mengandung unsur hidrogen. Keberadaan atom oksigen tidak ditunjukkan secara khusus, tetapi dilakukan dengan cara mencari selisih massa sampel dengan jumlah massa karbon ditambah hidrogen dan ditambah unsur lainnya. Adik-adik, apa sih kekasan dari atom karbon? Adik-adik, atom karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen baik dengan sesama atom karbon atau atom non-logam lainnya. Seperti gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa atom karbon berikatan dengan sesamanya, yaitu sesama atom karbon. Adik-adik, atom karbon yang berikatan kovalen dengan sesama atom karbon di sini dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen rangkap 3. Atom karbon yang berikatan dengan atom karbon lainnya dalam suatu rantai dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, atom C primer, yaitu atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain dalam suatu rantai. Yang kedua, atom C sekunder, yaitu atom C yang berikatan dengan 2 atom C yang lain dalam suatu rantai. Yang ketiga, atom C tersier, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan 3 atom C yang lain dalam suatu rantai. Yang keempat, atom C kuaterner yang atom C-nya berikatan langsung dengan 4 atom C yang lain dalam suatu rantai. Nah, adik-adik, berikut contoh yang Kak Eka berikan. Adik-adik, dari contoh yang Kak Eka berikan, di sini Kak Eka sudah memberikan simbol di mana atom C primer Kak Eka berikan dengan simbol 1 derajat, sekundernya 2 derajat, tersiernya 3 derajat, kemudian kuaternernya 4 derajat. Nah, dari contoh senyawa rumus struktur di samping diperoleh primernya 5, sekundernya 3, tersiernya 1, dan kuaternernya 1. Adik-adik, coba diperhatikan lagi contoh soal yang Kak Eka berikan tadi, di mana rumus struktur senyawa tersebut yang termasuk C atom C primer itu pasti memiliki jumlah hanya 3.
Kemudian yang sekunder, yang atom C sekunder itu memiliki jumlahannya 2. Kemudian C tersier itu memiliki jumlahannya 1, sedangkan kuaterner sama sekali tidak memiliki atom hidrogen C-nya. Oke, adik-adik, cara cepatnya adalah kalau ditanya atom C primernya, cukup adik-adik lihat atom C berapa sih jumlahannya, ya. Misalkan atom C primer gitu ya, atom C-nya memiliki jumlahannya sebanyak 3. Kalau sekunder, itu atom C-nya pasti memiliki jumlahannya sebanyak 2. Atom C tersier pasti memiliki jumlahannya 1, sedangkan kuaterner sama sekali atom C-nya tidak memiliki atom hidrogen, ya. Itu cara cepatnya, bisa dilihat dari jumlah atom hidrogennya untuk mengetahui apakah itu atom primer, atom C primer, sekunder, tersier atau kuaterner. Oke, agar mempermudahkan adik-adik untuk latihan di rumah dan lebih memahami, berikut Kak Eka berikan soal latihannya. Nah, di sini adik-adik cukup tentukan jumlah dari atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaternernya dari rumus struktur di atas ya. Jawabannya adik-adik bisa langsung jawab di komen. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kakak jelaskan bermanfaat buat adik-adik dan dapat dipahami. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.